anak-anak semuanya, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKT Gloria. Hafalan ayat sebelumnya. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dadah. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dadah Lauser. Selamat tahun baru. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, hari ini Lose senang sekali karena bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya di ibadah online kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya, anak-anak semuanya mengucapkan selamat pagi ke papa, ke mama, ke ibu, ke bapak, atau ke kakak dan ke adik yang ada di dekat kalian. Nah, kalau sudah semuanya duduk yang manis, kita akan membuka ibadah online kita ini di dalam doa. Luse akan memimpin di dalam doa ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, semuanya tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dan melindungi kami hingga pagi hari yang cerah ini. Kami bisa bersama-sama untuk memuji Engkau dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami untuk fokus, untuk memuji Engkau di ibadah online kami ini Tuhan. Tolong Tuhan juga bantu agar setiap ulang doanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami dan sudah menjaga kami sepanjang malam hingga pada pagi hari yang cerah ini kami bisa beribadah online Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk memuji Engkau dan untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Lose undang semuanya untuk bangkit berdiri karena hari ini begitu indah. Tuhan sudah memberikan kita semua kesempatan untuk hidup dan bernafas. Yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Nama
kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak semuanya, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu taat kepada Tuhan. Salah satunya yaitu dengan kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di firman Tuhan. Yuk semuanya masih dalam bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam langlang, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Anak-anak semuanya, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semuanya boleh duduk kembali, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Lose akan pimpin di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu.
Tolong Tuhan, siapkan hati kami agar kami mau turut mendengar setiap firman yang kami dengarkan hari ini. Dan firman yang telah kami dengarkan dapat terus bertumbuh di hati kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk menyebarkan ajarannya. Dan Yesus mengunjungi sebuah kota yang bernama Kapernaum. Ada seorang perwira Roma yang tinggal di kota itu. Ia memiliki banyak hamba yang bekerja padanya. Ia membangun sebuah rumah ibadat untuk orang-orang. Ia juga terkenal sebagai orang yang baik dan banyak membantu sesamanya. Suatu ketika, hamba perwira itu sakit dan nyaris mati. Perwira itu sangat peduli pada pelayannya dan menjadi sangat khawatir. Para tua-tua Yahudi memberitahu perwira bahwa Yesus berada di kota itu. Yesus mendengar mengenai hamba yang sakit itu, lalu memutuskan untuk mendatanginya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang perjalanan menuju rumahnya, ia pun dengan cepat menghampiri Yesus. Ia menjumpai Yesus tepat di luar rumahnya. Ia pun berkata, "Tuan, janganlah menyusahkan dirimu. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku percaya bahwa jika engkau mengucapkan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh." Yesus terheran dan berkata, "Belum pernah ada orang dengan iman sebesar ini yang aku jumpai di Israel." Perwira itu pun membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya untuk menjumpai hambanya yang sedang terbaring. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa Yesus telah menyembuhkannya bahkan tanpa Yesus menyentuhnya. Dan semua orang memuji Yesus. Perwira itu pun sangat bersukacita. Nah, anak-anak semua, dari video yang sudah kita nonton bersama, ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Hal pertama yang kita pelajari adalah bagaimana Yesus menyatakan Ia mampu menyembuhkan hamba yang sakit itu untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Yesus memang terlahir 100% sebagai manusia, tapi kita juga harus tahu bahwa Yesus juga adalah Allah. Seperti firman Tuhan dan cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan minggu lalu, bagaimana Tuhan Yesus mampu membuat begitu banyak mujizat. Dari pelajaran minggu ini, kita juga bisa mempelajari bahwa Yesus ingin menunjukkan kepada manusia, Ia mampu membuat mujizat. Begitu juga, Ia mampu untuk menyelamatkan kita semuanya, karena Ia adalah juru selamat manusia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Yesus? Seperti video yang kita sudah nonton tadi, di situ perwira menunjukkan kepercayaannya dengan mempercayai bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan hambanya. Dan apa yang terjadi? Yesus benar-benar menyembuhkan hambanya. Jadi, salah satu cara untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Yesus adalah dengan tetap mengimaninya. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kita tetap meminta pengampunan atas dosa kita kepada Tuhan. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk sekarang waktunya kita belajar menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama ya. Ayat hafalan minggu ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu Yohanes 14 ayat 9b. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku,
Ia telah melihat Bapa. Karena Yesus adalah benar Allah, jadi berdasarkan Yohanes 14 ayat 9b ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Karena itu, siapa yang telah melihat Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, itu artinya ia juga telah melihat Bapa dan percaya kepada Bapa. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan sampai hari ini. Yuk mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Iya anak-anak, semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dosa akan pimpin di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah datang ke dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mempelajari mengenai bahwa Engkau adalah benar-benar Tuhan dan Allah. Tolong Tuhan bantu, kirim Roh Kudus agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang selalu percaya kepadamu dan memiliki iman yang terus bertumbuh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk doa Bapa kami kali ini akan ada seorang anak sekolah minggu kita yang akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita selesai sekolah minggu, kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Janganlah membawa saya dalam pencobaan, tapi lepaskanlah saya dari karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selamanya.